Bitcoin, woi set 103.200 bro. Abis kita bangun sekolah di Lombok, insya Allah dapat rezeki bro. Langsung candlenya kita pulang setelah bangun ya. Luar biasa. Langsung. Candlenya di jalan kita udah. Candlenya ngaceng. Karena itulah bro, pentingnya doa ya dari orang lain. Iya betul. Kalau kita barokah melakukan sesuatu ya orang kasih juga ya bro, rezekinya dikasih. Betul. Gimana bro tanggapan lo? Ini Bitcoin 103.213. Oke kita buka dulu price action ya ke mereka. Karena mereka banyak yang mau tahu kan. Sesuai seperti yang diungkapkan ya kita ngomong ya. Kan kita ngomong sudah saya ungkapkan. Karena kita suruh beli bro dari 76 ya. Dikatain tuh scam ya asetnya dan sebagainya. 76 cuman kita kayaknya yang nyalain kamera dan suruh orang beli. Ya, betul. Dan ya itulah bedanya ya praktisi sama. So kita dari bawah bro. Bener. Lu di kripto dari 2016 tuh masih berapa tuh 2016? Waduh. Gue begini juga masih 2016 tuh ada buktinya. Ya pas orang lain mungkin nggak ngerti industri ini eksis. Masih coli kan. Sampai sekarang masih coli juga sih. Bener. Influencer bodoh itu. Ya udah up ya 36%. Plus juga 2 minggu yang lalu kita ngomong ke teman-teman bahwa nggak ada alasan ya Bitcoin ini nggak retest lagi 100.000. Dan congratulations nih buat teman-teman yang beli dan udah up 36% lebih. So far so good. Kita masih dengan conviction kita. Target pertama kita di cycle ini ada di 100.000. Target kedua ya itu ada di 120.000. Kalau sekarang gimana price actionnya memang kita mendekati area all time high. Juga area supply ya di monthly chart. Yang mana kalau kita lihat weekly memang belum ada momentum, tapi di sini saya bilang bahwa kita sekarang sedang berada di area resistance ya. Area di mana sebelumnya nih udah ada harga historis di sini. Jadi teman-teman harus waspada dan juga harus hati-hati ya karena area resistance biasanya ini ada yang namanya selling pressure. Jadi apakah ini area ideal untuk membeli? Saya ngomong idealnya seperti yang kita ungkapkan. Idealnya kemarin pas dengerin kita kan. 76. Tapi ya teman-teman ketika Bitcoin udah nggak ada di area yang ideal, tapi teman-teman sebenarnya masih bisa ya mencari keuntungan di market crypto dengan apa? Untuk membeli alternatif Bitcoin. Ya. Jadi kan masih lagging ya. Nah, tapi gini bro, basically Bitcoin itu bergerak sesuai dengan global liquidity. Simpel lagi nih teman-teman. Bitcoin itu adalah black hole bro. Di mana Nasdaq itu kalau kita lihat dari 2012 lawan Bitcoin itu turun 99,97%. Bitcoin tuh ngesak semua value keluar dari capital market. Karena kalau kita lihat di Amerika sendiri, itu kan ada 4.000 ya perusahaan yang listing tuh ada 4.000. Jadi di antara bursa yang besar kayak Nasdaq dan lain-lain, bursa besar Amerika tuh ada 4.000 perusahaan yang listing. Dari 4.000 perusahaan listing yang liquid itu cuma 200. Itu Amerika bro, the best capital market in the world. Jadi kalau kita ngomong Indo tuh 900 itu cuma 5 yang liquid. Ya, Indonesia cuma 5 saham yang liquid. Jadi Bitcoin itu ngesak semua value karena semua orang sadar kalau lu beli properti, kalau lu beli apapun di luar dari Bitcoin, lu kalah sama 11% monetary debasement yang terjadi selama mungkin 20 tahun terakhir bro. Jadi Bitcoin sama M2 supply sama global liquidity itu mirip banget ya. Tracking chartnya mirip sekali. Jadi kalau gue mau prediksi, kita lihat ya. Langsung juga ini adalah chart Bitcoin dan juga M2 yang mana all time-nya ini mirip pergerakannya. Ya, ini kita rubah juga ke 1 tahun. Nah, biar relevan ya dengan dikatakan Bro Timothy ya. Jadi kalau kalian cari ya GMI Index dari Global Liquidity sama Bitcoin itu korelasinya 99% bro. Jadi korelasi Bitcoin naik ke berapa dengan Global Liquidity yang ada 99%. Jadi istilahnya ya bahasa gampangnya ke teman-teman, uang itu akan terus dicetak. Itulah kenapa chart M2 money supply itu selalu naik. Dan kalau kita gabungin, Bitcoin itu harganya akan selalu naik. Kenapa? Karena supply Bitcoin itu terbatas. Betul. Jadi gini, cara jelasnya simpel. Kita kan dari awal kita udah wanti-wanti bro. Jadi dari awal tahun kita yang pertama wanti-wanti. Bahkan gue udah ngomong dari tahun sebelumnya Februari turun. Kenapa gue tahu Februari turun? Karena simple, tightening. Jadi dunia ini stop nyetak uang. Jadi ketika dunia stop nyetak uang, Bitcoin itu bakal sideways terus cenderung turun tuh sampai ke 76 kemarin. Nah biasanya orang-orang yang kurang ngerti, influencer tolol itu mereka taruh naratif di sekitar itu. Jadi mereka bilang, oh ini turun karena ini yang harian tuh. Oh turun karena harinya ada ini, karena harinya ada ini. Enggak. Itu karena tightening. Jadi ketika sekarang udah mulai easing lagi, mereka cetak lagi uangnya, Bitcoinnya naik lagi. Simple banget cara prediksi Bitcoin. Lu tinggal lihat global liquidity lagi turun atau lagi naik. Kalau liquidity turun ya Bitcoin turun. Dulu kan ini lari ke S&P bro, tapi yang paling kasihan adalah generasi milenial. Jadi generasi yang atas mereka dapat properti.
Ya. Mereka dapat boomnya properti, mereka kaya. Sedangkan generasi yang milenial ini yang paling kasihan. Mereka belinya S&P 500 yang selama ini kalah sama Global Liquidity Index. Jadi ketika S&P itu cuman match atau di bawah dari liquidity, nggak nyampe 11%. Karena 8% tuh angka monetary debasement dan 3% tuh inflasi. Jadi hurdle rate lu untuk berinvestasi lu harus dapat 11% per tahun dalam USD. Kalau lu tambah miskin. Makanya tadi gue dapat WA bro pagi-pagi. Apa itu? Dari salah satu agen penjual reksadana bro. Dibilang, ayo investasi reksadana. Karena itu kayak WhatsApp otomatis gitu. 8% setahun. Lu kalau 8% dalam IDR lu jadi gembel luar biasa lu. Karena 11% global debasement itu dalam USD. Jadi kalau USD lu tidak bisa lu bungai lebih dari 11% investasinya, lu tambah miskin. Sulit sekali bro itu. Sulit sekali. Dan satu dunia ini, cuma ada 2 aset bro yang bisa ngalahin 11% itu. Satu adalah Bitcoin, yang kedua adalah teknologi stocks. Ya. Jadi kalau teman-teman tarik chartnya antara S&P 500 dengan Magnificent Seven, wah itu jauh banget bro. Jadi Magnificent Seven, Apple, Nvidia, itu ngambil semua liquidity yang ada di global. Ya. Jadi banyak banget perusahaan yang mati. Untuk Apple tuh bisa jadi perusahaan yang luar biasa besar, perlu ada 20.000 perusahaan manufacturing yang mati. Untuk Nvidia jadi perusahaan nomor 1, perlu ada 10.000 perusahaan yang mati lagi. Jadi kompetisi untuk berinvestasi di bisnis itu basically impossible game bro sekarang. Ya. Lu nggak bisa ya. Dan kebanyakan perusahaan bahkan nggak bisa beat S&P 500. Jadi itulah kenapa kalian tanya, kenapa lu nggak pernah beli saham Indonesia? Karena nggak bisa. Gue nggak bisa kalahin monetary debasement global ya kalau gue beli saham di lokal. Satu itu di pair dengan currency lokal. Ya. Sama kayak lu mau suruh gue beli saham di Nigeria, gue nggak mau gitu. Orang saham di US aja kita sungkan bro. Kecuali beberapa, gue cuma pegang MicroStrategy which is ya higher betanya Bitcoin kan. Cuman di luar itu nggak ada yang bisa gue investasikan. Gimana bro, menurut lu tesis terhadap jumlah uang yang beredar dengan harga Bitcoin, korelasinya? Yang ternyata sangat tinggi. Ya itu kan sebenarnya sesuatu yang simple math. Ya. Bitcoin ini jumlahnya terbatas cuma 21 juta. Uang yang dicetak itu Ya. akan semakin tambah banyak. Iya betul. Terus kemudian GDP secara global itu akan terus mengalami kenaikan. Sebenarnya bukan karena value dari human itu yang meningkat. Betul. Karena orang tuh tambah banyak jumlahnya. Setuju. Kalau orang tambah banyak jumlahnya ya mau nggak mau value creation tuh bukan karena sesuatu itu unik atau rare. Ya hanya tambah banyak aja orangnya. Ya. Jadi by that simple math itulah mengapa ya kita ngomong Bitcoin jumlahnya terbatas ya, finite supply, dan fiat itu infinite supply. Selalu ada cap. Ya. Kita mau masukin apapun. Saham juga ada capnya, instrumen apapun juga ada capnya. Sehingga banyak ya perusahaan-perusahaan gede ini akhirnya nggak punya pilihan lain selain ya udah dimasukin ke Bitcoin. Akhirnya begitu baru mulai Yes. kan? Karena ya itu salah satu tesis juga yang membuat kita waktu itu di 76.000 kan ada juga ya. Apa di stream sebelumnya. Waktu itu kita jelaskan ya sangat confident ya. Kita saat itu bilang kan kita bayar di sini. Di 76.000 tuh. Di Iya. 77.000 di videonya. Dan ya naik 36% karena kita tahu banget ya selain secara teknikal ya ini kan di luar kepala ya. Iya. Bagi yang udah di market lama kayak kita ini di luar kepala teknikalnya. Cuman kita, Minum dulu. jadi batuk. Ini masalah- Cuman kita juga lihat ya, Naikin sedikit bro mic-nya. Nah, M2-nya ya M2-nya. Keselak gue ya. Kesel kan? Ya kita lihat ya M2-nya yang mana ada potensi ya kita lihatlah di sini chartnya ya. Dengan di mana ya Bitcoin tuh bottom ya, Ya. 1 April. Oke, kita lihat di 1 April. Nah, di sini ya, kita tahu di sini M2 money supply ini terus ya mengalami kenaikan ya. Disitulah kita sangat confident ya dengan Bitcoin di sini double bottom dan dia mengalami kenaikan. Tepat ya di 76. Nah, ini kalau kita kecilin ya semua time frame-nya kita bahas juga ke teman-teman ya di dalam Akademi Kripto ya. That was the bottom. Itulah kenapa ya kita nambah juga ya posisi di sini ya ketika ada double bottom di Bitcoin dan ya market melakukan V-shape rally ya, sampai Ya. lebih dari 100.000. Ini fakta yang teman-teman harus tahu ya. Kenapa ada yang tanya tadi, kenapa nggak market lokal bro? Karena market lokal itu isinya saham zombie gue sebutnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang zombie. Perusahaan Gimana zombie itu apa? Perusahaan yang tidak bisa secara organik grow tuh 15-20% earningsnya tiap tahun bro. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa grow seperti Bank BCA let's say, perusahaan itu tidak di value dengan market. Ya.
Jadi kita lihat banyak sekali. Misalnya 900 saham yang listing ya bro ya. Ya. Gue kan dari dulu analisa, gue hafal semuanya laporan keuangannya. 800 tuh zombie. Ya. Zombie tuh yang udah nggak grow perusahaannya, cuma di situ aja. Bahkan ada yang zombie yang udah setengah-setengah hidup, yang zombie yang udah tangannya buntung bro. Zombie yang tangannya buntung tuh udah PI-nya udah merah, udah minus, udah nggak submit laporan keuangan. Itu ada 100 perusahaan seperti itu. Yang dikasih special notation sama bursa ada 200. 600 tuh earningsnya di bawah 100 M per tahun. Lu bayangin nggak? Perusahaan TBK sama apa kita punya duit nih dalam waktu seminggu, profit setahunnya ya dengan ratusan karyawan tuh lebih sedikit. Jadi itu perusahaannya zombie gitu. Zaman dulu kan kalau lu pengusaha yang sukses, lu pengen IPO bro. Zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah enggak seperti itu. Lu perusahaan pengusaha yang sukses, lu malah mau stay private buat menikmati cash flow-nya. Zaman dulu tuh sukses dalam berbisnis adalah bisnis yang IPO. Ya. Tapi nyatanya sekarang Prideful gitu ya. Prideful. Pasar tuh jadi monopolistik. Jadi hanya ada beberapa perusahaan batu bara, perusahaan energi, perusahaan perbankan yang ngambil semua value-nya di capital market. Yang lainnya jadi perusahaan zombie semua, sama beberapa FMCG consumer goods. Nah, ada yang tanya tadi, oh tapi kan bisa multi-bagger investing. Apa dulu nih multi-bagger investing? Karena semua sama, ini gue juga gak ngomong Indonesia, lu mau di Nigeria, mau di Malaysia, Thailand, US, konsepnya sama. Value itu akan diambil sama beberapa saham yang sangat besar, yang monopolistik. Contohnya seperti Meta, Google, Facebook, Facebook Meta kan. Itu dia accrue semua value dari perusahaannya. Kalau lu mau ngomong, oke, tapi ada cara investasi tadi yang bilang kan. Oh ada cara investasi di mana ketika perusahaan ini mau corporate action, baru dimasukin sahamnya gitu kan, baru dimasukin asetnya. Itu kalau di luar negeri, di SEC, itu namanya insider trading dan itu di penjara. Ya. Itu very serious crime di luar negeri. Ya, jadi lu kalau beli di Amerika nih, SPAC nih misalnya, perusahaan cangkangnya lu terbukti lu beli duluan dengan informasi yang lu punya akan aksi korporasi yang dimasukin sesuatu, itu SEC penjara bro. Tapi kalau di sini kan jadi bahan pamer biasanya bro. Oh iya, itu beda cerita. Tapi kalau misal di SEC yang gua tahu di Amerika, itu bukan sesuatu yang kayak lu banggakan gitu. Kalau di sini kan corporate action yang lu tahu duluan dan lu beli barangnya. Iya. Oh itu very serious crime. Bahkan kita ngomong nggak level hedge fund ya. Salah satu trader di hedge fundnya itu bisa diperiksa. Jadi ya, kalau ada 1-2 transaksi yang mana itu dia front running. Betul. Corporate news duluan. Salah satu yang paling terkenal melakukan ini, yang ditulis di buku Black Edge itu namanya Steve Cohen bro. Steve Cohen dulu punya SEC Capital. Jadi SEC Capital tuh melakukan ini dalam jumlah yang masif. Makanya returnnya besar sekali, 30% tahun ke tahun. Tapi akhirnya Steve Cohen ini dikenain surat bro sama SEC dan diminta fine terbesar dalam sejarah dunia waktu itu. Dia bayar, tapi hukumannya adalah dia nggak masuk, tapi dia harus ubah dia punya hedge fund jadi family office. Jadi dia nggak boleh dapat duit dari luar lagi, lu cuma boleh kelola family office. Nah, sekarang namanya 0.72 tuh family office-nya. Jadi kalau teman-teman konsep investasi seperti itu bukan investasi ya. Lu dapat informasi asimetris yang lu dapatkan entah bagaimana caranya untuk melihat aksi korporasi yang terjadi. Contoh gini misalnya, gue tahu Apple earnings-nya bakal beat analis bro. Gue trade itu Apple, ya gue pasti untung lah, gue leverage aja kalau gitu ya kan. Karena gue tahu earnings-nya duluan. Tapi kalau gue tahu earnings-nya duluan dan gue melakukan trade dengan informasi yang tidak ada secara publik, itu artinya apa bro? Udah pasti insider trading. Contoh, misalnya ada perusahaan A. Dia quarter ini bikin duit misalnya 5T bro. Tiba-tiba gue tahu nih, quarter depan dia bikin 10T nih. Bakal masuk nih 10T nih ke earnings-nya. Ya gue belilah hari sebelum earnings-nya. Karena pas earnings itu meledak dor gitu pasti. Itu kan. Jadi ya kita mah juga banyak dengar begitu bro. Iya. Gue juga dengar kemarin ada salah satu perusahaan yang mau disuntik gitu loh. Cuman apakah gue trade ketika sahamnya masih kecil? Enggak dong. Gue gak melakukan aksi kan ketika itu terjadi. Harusnya hari ini udah naik, tapi gue gak usah sebut lah namanya apa. Gue bilang ke dia, bahkan pas lagi OTW balik dari sekolah, bro ini ada aksi korporasi, kita pengen lihat doang kan harganya seperti apa. Tapi gue nggak beli, sekuritas gue bersih, gue nggak beli. Ya jadi karena ya itu beda-beda lah ya, balik lagi moral orang beda-beda. Cuman kalau kita percaya analisa yang subjektif, analisa yang objektif, contohnya seperti Bitcoin kan bro, 76.000, apakah kita tahu itu bakal pasti naik? Enggak, tapi analisa kita secara teknikal, secara global M2 money supply bilang bahwa itu naik. Jadi kita ambil keputusannya ya, itu. Itulah gitu kenapa saya suka kripto ya. Kripto itu market yang paling adil. Betul. Ya, orang ngomong ini Bitcoin insider dan sebagainya, kita 76 pakai technical only bilang itu bottom. Betul. Beli juga ya. Histori kita beli di 76. Dalam artian ya memang a global market yang nggak dimanipulasi. Betul.
orang beneran kalau emang jago menurut saya itu tradingnya kripto. Iya. Kalau orang jago karena oke saya dapat insider itu nggak jago trading namanya. Iya betul. Itu jago nguping namanya, bukan Betul. jago trading. Orang yang jago trading itu pure pakai chart, pure technical, live stream dan lain sebagainya. Gini, Ya. bedakan antara insider trading dan information gathering. Information gathering itu Iya. seperti ini contohnya. Misalnya gua mau beli saham perusahaan BSD. Gua datang ke misalnya marketing galerinya, gua tanya salesnya, oh ini laku nggak gini. Itu boleh, itu information gathering. Sah saja, semua orang bisa lakukan. Karena itu salah satu dari mosaic teori dalam analisa. Iya. Tapi kalau gua tahu nih bahwa akan ada aset yang di listing ke BSD, itu insider trading. Jadi jelasnya di situ gitu. Iya.